Kalau kita ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Manusia sejak awal diciptakan tidak bisa dipisahkan dari lingkungan bumi sebagai tempat tinggalnya. Manusia diciptakan dari tanah dan membutuhkan udara untuk proses bernafas. Jika kita renungkan lagi, semua kerusakan yang ada di bumi adalah ulah dari tangan manusia sendiri. Contohnya penumpukan sampah seperti ini, dan seperti ini, yang dapat mengakibatkan banjir, bau tidak sedap, bahkan pencemaran air dan juga udara. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa berubah? Apakah kita bisa menjadi individu yang lebih peduli terhadap lingkungannya? Jawabannya adalah bisa, yaitu dengan berpedoman pada asas pelestarian yang bisa dimulai dari mengubah pola gaya hidup masyarakat. Bahwa sampah pada tempatnya, pasti kata-kata tersebut sering kita lihat dan kita dengar. Padahal kata-kata tersebut yang memotivasi kita untuk tidak membuang sampah sembarangan. Namun kenyataannya masih banyak sampah berserakan di mana-mana. Bahkan di tempat di mana terdapat penyidik komponen sampah yang tempat seperti sampah plastik, popok, organik, dan jenis sampah lainnya. Jika kegiatan ini terus berlanjut tanpa adanya penanganan tepat, itu bukan hanya tentang merusak lingkungan, tetapi secara sistematis akan menghancurkan bumi secara perlahan. Ini dapat berbahaya bagi kesehatan. Dalam Islam diajarkan bahwa manusia adalah khalifah yang bertugas untuk mengelola bumi, merawat bumi, atau lingkungan hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, "Janganlah kamu berbuat kerusakan bumi setelah diatur dengan adab. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik." Dilansir dari data Indonesia.id, Indonesia menempati posisi kelima sebagai negara penyumbang sampah terbesar ke lautan di dunia setelah Indonesia, India, Malaysia, dan Filipina. Tercatat jumlah sampah plastik dari Indonesia ke lautan mencapai 56.313 metric ton setiap tahun. Tentunya jumlah sampah ini juga berkaitan dengan jumlah penduduk dan proses pengolahan sampah yang dilakukan. Hampir semua kota di Indonesia mengalami kendala dalam pengolahan sampah. Hal ini terjadi karena lahan pengolahan tempat pembuangan akhir masih kurang sehingga masyarakat banyak membuang sampah di sungai. Sering sekali bencana alam seperti banjir disebabkan oleh pembuangan sampah di selokan, sungai-sungai, danau, bahkan di laut sekalipun banyak sampah yang berserakan. Tersebut dapat dicegah dengan membuang sampah pada tempatnya, buat tempat pembuangan sampah sendiri, mengurangi sampah plastik dan menggantinya dengan bahan organik. Daur ulang sampah terutama plastik dan anorganik lainnya menjadi banyak kerajinan yang bermanfaat, bahkan menghasilkan nilai jual yang tinggi. Sebagai mahasiswa, kita memimpin kegiatan konservasi bumi dan mengajak masyarakat dengan mengubah gaya hidup peduli lingkungan yang dapat dimulai dengan mengubah kebiasaan buruk, yaitu membuang sampah sembarangan menjadi daur ulang sampah yang lebih bermanfaat. Pemeliharaan lingkungan merupakan implementasi dari kesadaran dan tanggung jawab kita kepada keturunan masa depan kita. Sebaliknya, jika kita merusak lingkungan, maka kita sama saja menghancurkan masa depan manusia. Allah berfirman, barang siapa yang membunuh seorang manusia dan membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Quran Surat Al-Maidah ayat 32.